Apresiasi Guru Dikdas Inovatif tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Ibu Rita Eliza dari SDN Kebon Pala 03 Pagi, Jakarta Timur. Saya akan membagikan praktik baik implementasi kurikulum Merdeka, di mana dalam pelaksanaannya menempatkan peserta didik sebagai pusat dalam pembelajaran dan memberikan pengalaman bermakna pada peserta didik sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. Mari kita saksikan videonya berikut ini. Dalam implementasi kurikulum Merdeka, kami melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Di antaranya membuat kesepakatan kelas. Tujuan utama membuat kesepakatan kelas adalah terciptanya ruang belajar yang nyaman dan menyenangkan. Pendidik dan peserta didik saling menghargai. Pentingnya di awal tahun pelajaran diskusi membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas adalah beberapa aturan untuk membantu pendidik dan peserta didik membentuk KBM yang efektif. Berikut manfaat kesepakatan kelas. Yang pertama, kegiatan belajar mengajar menjadi efektif. Kedua, peserta didik memahami tanggung jawabnya di kelas. Ketiga, pembiasaan restitusi dan disiplin positif. Keempat, peserta didik lebih tertantang karena dituntut untuk mematuhi kesepakatan yang dibuat bersama-sama. Yang kelima, memahami konsekuensi perbuatan yang melanggar kesepakatan kelas. Dan yang paling penting adalah terciptanya ruang belajar yang nyaman dan menyenangkan. Berikutnya adalah kepemimpinan murid, memilih pengurus kelas secara demokrasi. Tujuannya adalah melatih tanggung jawab dan jiwa kepemimpinan pada diri peserta didik. Yang ketiga adalah memilih regu piket melalui pooling digital aplikasi wordwall.com. Pemanfaatan teknologi terbukti dapat meningkatkan minat belajar peserta didik karena tampilan yang lebih menarik, sehingga terhindar dari rasa jenuh saat mengikuti kegiatan pembelajaran. Penguasaan teknologi juga berkaitan dengan keterampilan atau soft skill yang perlu diberikan pada peserta didik agar mereka dapat menyesuaikan diri sesuai dengan kodrat zaman. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran harus berpegang pada kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Keempat, melaksanakan tes diagnostik non-kognitif untuk mengetahui gaya belajar peserta didik. Gaya belajar ada 3, yaitu auditori, kinestetik, dan visual. Auditori lebih kepada pendengaran, kinestetik kepada gerakan tubuh, dan visual pada penglihatan. Keenam, memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dengan model pembelajaran to stay, to stray, di mana 2 peserta didik akan bertugas presentasi dan peserta didik lainnya akan bertugas untuk menggali informasi atau bertukar pengetahuan. Selanjutnya, kegiatan proyek berfungsi melatih kerjasama dalam tim. Berikut membuat bunga pecahan, simbol numerasi. Kemudian kegiatan storytelling untuk melatih literasi dan komunikasi. Berikutnya project based learning membuat kreasi anyaman, diawali dengan membuat rubrik penilaiannya. Sekolah memfasilitasi dengan menyediakan bahan-bahan anyaman di antaranya rotan, bambu, dan bahan sintetis. Berikut adalah hasil kreasi anyaman peserta didik. Diferensiasi produk, ada yang dari rotan, ada yang dari bambu. Peserta didik dengan kebutuhan khusus akan membuat sesuai dengan kemampuannya. Kita berikan apresiasi untuk Ades yang sudah bisa menyelesaikan anyamannya. Coba tunjukkan anyamannya. Selesaikan di mana, Nak? Selesaikannya di sekolah ya, sendiri ya, tanpa dibantu ya, hanya dibimbing, diajari oleh Bu Guru. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk Ades. Jadi
pelajarannya sini yang kita dapat, semua kita bisa lakukan secara mandiri ya, kita bisa buat sendiri di sekolah tanpa dibantu orang tua, karena yang menjadi pusat pembelajaran adalah siapa yang menjadi pusat pembelajaran? Kita sendiri menjadi pusat pembelajarannya. Yang mendapatkan ilmu adalah kita. Jadi kita yang melakukan sendiri dan sudah berhasil. Ya, sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Ade. Berikutnya proyek pembuatan bir peletok kolaborasi dengan orang tua di rumah. Setelah dikemas, siswa akan mempresentasikannya kepada warga di lingkungan sekolah. Pembiasaan literasi 15 menit melalui e-library. Selain secara digital, anak-anak juga belajar membaca di perpustakaan. Memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan literasi. Buka tutup. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan lagi. SDN Kebon Pala 03 pagi. Pelajar Pancasila ya, tepuk pelajar Pancasila. Bernama mulia, berkebinekaan, kebenaran kritis. Salah satu kegiatan belajar yang paling menyenangkan adalah outing class. Siswa belajar langsung dari lingkungan. 7. Membiasakan melakukan evaluasi dan refleksi sebagai upaya perbaikan kualitas pendidikan. Refleksi bisa ditulis langsung di kertas atau melalui media teknologi digital melalui platform mentimeter.com. Kedelapan, memberikan alokasi waktu lebih banyak untuk pengembangan proyek P5. Berikutnya adalah respon dari berbagai pihak, di antaranya adalah orang tua peserta didik. Beberapa di antaranya dapat merespon secara langsung. Bagaimana menurut pendapat Bapak dan Ibu terkait implementasi kurikulum Merdeka di kelas kita? Menurut pendapat saya dengan pembelajaran gurita seperti ini senang sekali karena menjadi variatif, anak tidak monoton hanya dengan penjelasan di depan, apalagi praktek secara langsung di luar, di kelas maupun di luar. Terus bekerja sama secara berkelompok, mengajarkan anak itu bekerja dengan tim, bisa menyelesaikan masalah juga dengan mandiri, tugasnya dengan sendiri. Jadi anak jadi lebih kreatif dan mandiri. Assalamualaikum, menurut saya untuk metode pembelajaran dari gurita yang melakukan pengamatan dan praktek secara langsung itu sangat seru dan menyenangkan karena anak-anak dapat memvisualisasikan dan mengaplikasikan materinya juga secara langsung sehingga anak-anak lebih mudah memahami materi pembelajarannya. Terima kasih Gurita untuk pembelajaran yang sangat menyenangkan, keren. Respon dari Ibu Dia Indriani, SPD selaku Wakil Kepala Sekolah. Respon dari rekan paralel saya, Ibu Tias Winanti, SPD. Berikutnya respon dari rekan sejawat, Bapak Mantep Widodo, SPD. Pada kesempatan siang hari ini, saya ingin memberikan penguatan terhadap pembelajaran yang sudah diterapkan oleh Ibu Rita, rekan kerja saya di SDN Kebon Pala 03, terkait dengan pelaksanaan kurikulum Merdeka. Pembelajaran yang sudah diberikan oleh rekan kami ini sudah sangat-sangat berpusat kepada peserta didik, dan terlebih dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh Ibu Rita secara pribadi di dalam menggali potensi atau kompetensi yang dimiliki oleh peserta didiknya. Saya bangga dan saya percaya Bu Rita sanggup menjadi duta termasuk guru penggerak yang memajukan negara kita dengan adanya kurikulum Merdeka ini. Itu saja mungkin penguatan dari saya, dan kiranya ini menjadi pembelajaran buat kita semua, khususnya saya secara pribadi, dan bisa menimba ilmu lebih banyak lagi dari rekan kerja saya ini. Terima kasih. Yang terakhir adalah rencana tindak lanjut.